Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Denny Chandra di channel YouTube Talk About Story karena hidup selalu punya cerita. Sebelum lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang saya bagikan di channel ini. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Mungkin itu adalah pepatah atau kata-kata bijak yang dulu kita familiar dengan nasihat-nasihat tersebut. Tapi kebanyakan, ini kebanyakan, saya tidak menuduh teman-teman semua seperti itu. Tapi yang umumnya terjadi adalah ketika kita selesai sekolah, kita selesai kita menamatkan pendidikan di wisuda dan menerima ijazah, dan mulai di titik itu juga kita menganggap bahwa kewajiban untuk belajar itu udah selesai dan finish. Padahal ilmu di dalam kehidupan itu nyaris tak terhingga banyaknya. Dan kita semua juga mengetahui bahwa ketika kita berhenti untuk belajar, kita berhenti untuk mengupgrade ilmu yang kita miliki, maka sesungguhnya kita juga berhenti untuk bertumbuh, berhenti untuk berkembang, dan berhenti mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Kita semua pasti mengetahui dan menyadari bahwa orang yang senantiasa belajar, senantiasa meningkatkan kemampuan ilmu dan potensinya, biasanya orang tersebut mempunyai wawasan yang luas. Dan orang yang mempunyai wawasan luas ini cenderung cenderung lebih bijaksana ketika berinteraksi dengan orang lain. Lain halnya dengan orang yang seperti yang saya bilang tadi, orang yang berhenti untuk belajar sehingga kita mengenalnya istilahnya dengan orang yang berpikiran sempit, yang menganggap ada pepatah lagi yang menyebutkan seperti katak di bawah tempurung. Orang seperti ini cenderung sering merasa bahwa kebenaran itu adalah milik dia sendiri. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk terus belajar, terus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas ilmu yang kita miliki, karena sebagaimana yang sudah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul hati-hati, ilmu yang kita pelajari saat ini belum tentu berguna untuk masa depan. Jadi, ketika kita berada di saat seperti ini, ya belum tentu semua ilmu-ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari di masa lalu, yang kita pelajari di tahun-tahun sebelumnya, belum tentu itu akan bermanfaat dan berguna bagi untuk membantu kita mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di saat ini. Makanya oleh karena itulah kita dituntut untuk senantiasa bertumbuh, berkembang, dan mempelajari hal-hal yang baru. Harus adaptif dan adaptif dan mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada saat ini. Dan satu lagi, kenapa kita harus senantiasa belajar? Karena memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pembelajar. Jadi kalau begitu sampai kapan kita harus belajar dan terus menuntut ilmu? Ya seperti yang pepatah yang disampaikan di awal, dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ketika nyawa berpisah dari badan, maka ketika itulah berakhir kewajiban kita untuk terus belajar. Tapi selama kita masih dapat bernafas dan hidup di muka bumi, maka selama itu pula kewajiban kita untuk harus terus belajar dan mengupgrade ilmu yang kita miliki. Karena bagaimanapun juga, perkembangan dunia ini saat ini terjadi begitu cepat. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan ritme yang kita miliki dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Mungkin ada teman-teman yang bertanya,
Atau ada yang sebagian beralasan, ya saya nggak punya waktu, saya nggak punya kesempatan, sibuk dengan pekerjaan, atau menuntut ilmu itu kan butuh biaya, menuntut ilmu itu ya harus membutuhkan pengorbanan. Ya, benar dan tidak salah juga, tetapi tidak juga betul semuanya. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat saat ini, di zaman yang kemajuan dan di zaman yang modern saat ini, ilmu itu berseliweran di sekitar kita. Atau kalau istilah di komunikasi itu menyebutkan bahwa kita ini di saat ini seperti kebanjiran informasi, kebanjiran ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Jadi itu tergantung dari pribadi kita sendiri yang harus pintar memilih mana ilmu atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita bukan harus mencari ke sana kemari, tapi kita tinggal memilih, menentukan pilihan mana yang tepat. Mungkin teman-teman punya pengalaman dan mengalami sendiri dalam keseharian kita, baik itu di grup WA ataupun di Telegram. Dalam sehari mungkin paling tidak 1 atau 2 kita pasti menerima informasi, entah itu penawaran untuk ikut seminar, workshop, talk show, ataupun pelatihan, webinar, dan lain sebagainya. Dan itu adalah yang seperti saya bilang tadi, itu adalah kesempatan-kesempatan yang hadir di sekitar kita. Dan pilihannya juga bermacam-macam. Dan untuk biayanya pun juga beragam. Ada yang memang kelas berbayar yang kita harus menginvestasikan selain waktu, kita juga harus menginvestasikan materi. Tapi ada juga kelas-kelas yang gratis yang nggak selamanya itu butuh biaya. Jadi ya tinggal kita memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya rasa nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, dan saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Di zaman saat ini ya itu bukan sebuah alasan yang bisa dijadikan untuk pembenaran, ya mungkin saja untuk pembenaran kemalasan yang ada di diri kita. Dan kita juga harus yakin dan percaya bahwa setiap ilmu, setiap pengetahuan yang kita pelajari pasti bakalan ada manfaatnya. Kalaupun tidak untuk untuk terpakai dalam kehidupan, tidak terpakai dalam pekerjaan yang kita lakukan, paling tidak menambah wawasan dan membuka pikiran kita akan hal-hal yang baru, hal-hal yang up to date yang terjadi di sekitar kita. Dan sebagai orang dewasa, entah itu sebagai kepala keluarga, sebagai pimpinan di tempat pekerjaan, sebagai leader buat anggota tim, maka sudah sewajarnya kita mempunyai kewajiban untuk mengupdate ilmu yang kita miliki. Jadi Jadi jangan hanya update status saja di media sosial. Ilmu dan isi kepala juga harus wajib untuk di-update. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ya tidak ada alasan lagi. Walaupun di usia kita yang saat ini yang boleh dibilang bukan usia wajib sekolah lagi, tapi itu kan yang ditetapkan oleh pemerintah yang wajib sekolah itu kan sekolah formal. Tapi di sekolah kehidupan, kewajiban untuk belajar itu ada sepanjang hayat dan sepanjang hidup kita. Sekolah kehidupan itu menggelar pelajaran yang beragam dan selalu relevan dengan kehidupan yang kita jalani. Maka mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, tidak ada salahnya kalau kita berjanji kepada diri sendiri untuk selalu senantiasa belajar, baik itu secara formal ataupun informal, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Karena sesuai janji Allah, Allah akan meninggikan kedudukan orang yang beriman dan berilmu di antara kita beberapa derajat. Ya, itu adalah firman yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. So, let's start to learn again. Dan demikian video kali ini.
Teman-teman juga bisa follow saya di Instagram @denny_chandra, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel ini. Nantikan video-video selanjutnya dan sampai jumpa.